Kondisi di aula kerajaan menjadi kacau. Yang Myung mengarahkan pedangnya ke leher raja. Semua tegang melihatnya. Raja menatap tajam kakaknya. Yang Myung ingat kata-kata Yun Dae-hyung. Kalau ia menyerahkan leher raja di tangan Yang Myung. Yang Myung terkejut. Kau ingin aku menebas leher raja? Yun membenarkan. Hanya itu caranya untuk menunjukkan keberanianmu. Demi meningkatkan semangat pasukan. Hanya jika pedangku ternoda darah adikku. Apa mereka akan mengakuiku sebagai raja? Yun menyeringai. Bukankah tanah Joseon ini didirikan di atas darah yang tercurah di antara para kakak beradik? Jadi, menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat niatku mungkin adalah ide yang bagus. Baik, aku janji. Kembali ke arena pertempuran. Yun berteriak. Kalian semua dengarkan baik-baik. Langit menginginkan kematian raja ini. Agar ia bisa digantikan oleh orang lain yang lebih pantas. Saat ini, kami akan mematuhi perintah langit. Dan menumbangkan raja yang tidak kompeten ini. Yun berseru ke Yang Myung. Cepat. Penggal kepala raja tidak berguna ini. Sebelumnya, saat raja berteriak ke Yang Myung. Kenapa kau masih ragu-ragu? Cepat dan potong leherku. Kau kehilangan kesempatanmu hari ini Hyung Nim. Jadi jangan mencoba cari kesempatan lagi. Yang Myung berbalik dan tampak marah. Ia berkata masih punya kesempatan. Raja tidak akan tahu apa yang akan dilakukan Yang Myung kalau waktunya tiba. Katakan, apa yang Anda rencanakan? Yun masih berteriak ke Yang Myung. Kenapa ragu-ragu? Cepat potong lehernya. Raja dan Yang Myung masih saling menatap dengan tajam. Iba-iba Yang Myung berteriak keras dan membebaskan diri dari perangkap pedang di sekitarnya. Yang Myung langsung membunuh seorang anak buah Yun. Semua terjadi dengan cepat. Wun langsung bergerak. Membunuh beberapa orang lagi untuk memberi jalan pada Yang Myung dan Raja berlari ke tempat aman. Raja langsung berlari dengan cepat ke arah balkon istana. Yang Myung mengikutinya sambil mengamankan jalan. Wun lari di belakang mereka. Lalu pasukan mengamankan Raja. Perdana Menteri Yun dan yang lain terkejut. Kenapa rencana mereka tiba-tiba berubah? Belum sadar dengan apa yang terjadi. Pintu gerbang istana terbuka dan masuklah pasukan naik gembu dari seluruh penjuru istana. Semua mengepung Yun dan pasukannya. Lalu menutup pintu gerbang. Tidak ada ruang untuk melarikan diri. Posisi terbalik. Sekarang Yun, Menteri Keuangan, Menteri Sin, Menteri Han, bahkan Prof Na dan lainnya dalam keadaan kritis. Mereka sekarang adalah pemberontak dan harus dibunuh semua. Ini semua adalah rencana Raja. Raja berkata ke Yang Myung. Aku berencana mengadakan sebuah perburuan. Mereka semua yang bekerja sama untuk membunuh Yeonwoo. Mereka yang menggunakan kematiannya untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka yang mengorbankan nyawa yang tidak bersalah. Para menteri yang mendahulukan diri mereka sendiri di atas negara dan rakyatnya. Mereka semua harus ditangkap dalam satu kali tangkapan. Yang Myung berkata, Rang-rang ini tidak akan diam saja dan membiarkan ini semua terjadi pada mereka. Raja tahu itu. Jika ia tidak memberikan tahtanya, mereka akan merencanakan pemberontakan. Dan mereka akan segera mencarimu, Hyung Nim. Yang Myung bertanya, lalu apa yang Anda inginkan dari saya? Aku perlu daftar nama semua yang ikut konspirasi. Jika kita tidak menghancurkan mereka semua, Yeonwoo akan selalu ada dalam bahaya. Negeri ini juga akan menuju kehancuran. Bagaimana Anda bisa percaya pada saya dan mengatakan kata-kata berbahaya ini? Aku bersedia memberikan nyawaku di tanganmu. Yang Myung berkata, merencanakan pemberontakan itu tidak mudah. Tentu saja. Keputusan ada di tanganmu, Hyung Nim. Raja berdiri di tempat aman dan pasukan pemanah khusus siap melaksanakan perintah Raja. Yang Myung juga berdiri dan memandang Yun dengan penuh kemenangan. Perdana Menteri Yun memberi perintah untuk mengubah strategi. Menteri Keuangan panik. Ini pasukan khusus Raja. Raja berteriak. Perburuan dimulai. Serang. Perang pun pecah. Pihak Perdana Menteri Yun kalah jumlah. Segera saja banyak pasukannya yang terbunuh. Apalagi pasukan pemanah Raja juga melancarkan serangan. Yang Myung bertukar pandang dengan Kim Chae-won. Won mengerti dan keduanya langsung lari ke tengah medan pertempuran. Kim Chae-won dan Yang Myung benar-benar haus darah. Mereka membantai banyak orang termasuk para menteri. Menteri Sim terbunuh lebih dulu. Menteri Han jatuh ke tangan Won.
Menteri Keuangan di tangan Yang Myung. Yun murka. Dan ia berteriak, siapapun yang membunuh Raja dan Yang Myung akan mendapatkan hadiah besar. Jo Sanggung berlari dengan panik ke arah kamar ratu. Mama, ini Jo Sanggung. Yang mulia, ada pemberontakan. Kita harus segera pergi. Jo Sanggung tertegun. Ratu tidak di kamarnya. Ratu Yun Bokyung berjalan perlahan di bagian istana yang sepi. Ratu menyeret selimut dan bicara dalam hati. Chonna, Aboji, apa kalian memutuskan untuk bertempur sampai akhir? Meskipun aku tidak tahu siapa yang akan menjadi pemenang, tapi aku yakin posisi ratu pasti diambil dariku. Ratu teringat saat melihat putra mahkota Hawon main bola. Ia mulai mengikat kain ke dahan pohon. Sejak pertama kali bertemu Yang Mulia, saya hanya menginginkan satu hal saja, yaitu mendapatkan hati Anda, dan tetap sebagai ratu sampai akhir. Aku akan mati sebagai wanita yang mulia. Ratu memaksakan senyuman terakhirnya dan bertekad mengakhiri hidupnya. Yun semakin terdesak. Ia teriak, bunuh Yang Myung dan ambil buku dengan daftar nama. Prof Na berlari mendekat ke Yang Myung, ingin membunuhnya. Yang Myung menatapnya tajam. Prof Na ciut nyalinya dan berbalik. Ia ingin lari. Yang Myung tidak akan melepaskan Na begitu saja. Ia langsung menebas Prof Na sampai mati. Yang Myung membunuh beberapa orang lagi. Wajahnya terkena percikan darah lawan. Ia menantang. Bukunya ada padaku. Jika kalian bisa membunuhku, maka maju dan ambillah. Pasukan raja berhasil menyelesaikan sisa pasukan Yun. Sekarang, tinggal Yun Daehyung saja yang masih hidup. Yun melihat semua rekan-rekan menterinya sudah tewas. Ia memandang ke arah raja. Raja mengambil busur dan membidikkan panah ke arah Yun. Panah raja mengenai kaki Yun. Yun terjatuh. Tapi ia tetap berdiri. Yun mengangkat pedang dan teriak, Chonna. Yun berlari ke arah raja. Yang Myung menyambut Yun dan menebas pinggangnya. Yun Daehyung terjatuh dan tewas seketika. Yang Myung melihat ke arah raja dan tersenyum. Raja membalas senyum kakaknya. Lalu ia melihat seorang prajurit yang sekarat di belakang Yang Myung. Tiba-tiba bangkit dan jalan terlatih-tatih ke arah Yang Myung. Raja berteriak, Hyung Nim. Yang Myung menoleh. Ia tahu orang itu berniat membunuhnya. Tapi Yang Myung tidak berusaha menghindar. Yang Myung berkata dalam hati, Yang Mulia, tolong maafkan saya karena keputusan egois saya. Hanya boleh ada satu matahari di langit. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi kekacauan karena saya. Yang Myung menjatuhkan pedangnya dan membiarkan dirinya terbunuh. Tubuhnya roboh ke tanah. Raja syok. Ia memanggil kakaknya. Raja lari ke arah Yang Myung. Wun juga terkejut. Ia segera lari menahan Yang Myung. Nokyang dan Jansil mengamati langit. Keduanya merasakan sesuatu yang aneh. Mereka melihat dua matahari. Kemudian bulan menutup salah satu matahari. Nokyang mengerti artinya. Jansil menangis dan menyebut nama Yang Myung yang sangat berjasa si hidupnya. Raja berlutut dekat kakaknya. Wun menahan kepala Yang Myung. Keduanya menangis. Yang Myung memaksakan senyum dan berkata ke Wun, aku benar-benar berbaring di lenganmu. Rasanya sungguh menyenangkan. Wun menangis. Kenapa? Kenapa Anda melakukan ini? Hari-hari ini aku lelah dengan gaya hidup bebasku. Rasanya benar-benar membosankan. Kalaupun ada yang kusesali, yaitu aku tidak bisa melihat Yong. Yang Myung melihat ke arah raja. Yang mulia, bagaimana Anda bisa meneteskan air mata untuk hal sekecil ini? Tolong jangan menangis. Saya tidak akan apa-apa. Yang Myung mengeluarkan buku catatan yang berisi daftar nama. Ini daftar nama yang Anda minta. Raja menangis. Aku tahu. Jangan bergerak. Tabib istana sedang menuju ke sini. Kau harus bertahan. Yang Myung mengaku. Saya pernah kesal pada Anda, Yang Mulia. Karena Anda memiliki segalanya. Dan kemudian, saya memiliki pemikiran untuk mengambil posisi Anda. Tapi, dibanding dengan posisi sebagai raja, Yang Myung melihat ke arah Wun. Teman-teman saya dan adik saya jauh lebih berharga bagi saya. Raja menangis tersedu-sedu. Yang Myung mengulurkan tangan dan raja menggenggam tangan kakaknya. Saya mohon, Anda harus menjadi raja yang kuat. Lalu bersama dengan anak itu, Anda harus melindungi rakyat biasa negeri ini. Pelayan Anda akan melihat dan melindungi Anda dari tempat lain. Yang Myung semakin mendekati ajal dan ia tidak bicara lagi. Hanya berkata dalam hati,
Aba Mama, saya putra Anda, akan datang menemuimu. Saya harap di kehidupan mendatang, Anda tidak akan menjadi raja saya tapi hanya sebagai ayah biasa. Jadi saya bisa menunjukkan padamu senyuman seorang anak. Penyesalanku satu-satunya adalah meninggalkan ibuku yang kesepian. Yang Myung ingat Yeonwoo remaja bertanya, kau mau kemana? Yang Myung berbalik, aku datang karena aku ingin melihatmu sebelum pergi. Yang Myung mengamati wajah Yeonwoo. Jelek sekali. Aku sudah melihatnya baik-baik. Aku pergi sekarang. Yang Myung menghembuskan nafas terakhirnya. Raja panik. Hyung Nim tolong buka matamu. Aku hanya memintamu memberikan daftar nama. Aku tidak memintamu untuk mati. Hyung Nim tolong buka matamu. Raja sudah menangis. Ini perintah kerajaan. Bagaimana kau bisa tidak mematuhi perintah kerajaan? Raja berteriak frustrasi dan sedih ke arah langit. Yeonwoo dibawa ke satu tempat dengan tandu. Seperti kebiasaannya dulu. Ia juga membaca buku dalam tandu. Tandu mereka sampai ke satu tempat. Salah seorang tukang tandu mengetuk jendela Yeonwoo. Tukang tandu itu ternyata Hong Kyu-tae. Ia minta maaf karena perjalanannya cukup lama. Hong takut kalau mereka dibuntuti jadi ia ekstra hati-hati. Kita sudah sampai sekarang. Tolong keluar dari tandu. Agassi. Yeonwoo heran. Ini tempat apa? Hong hanya berkata kalau raja memerintahnya membawa Yeonwoo ke sini. Anda pasti lelah. Jadi tolong segera masuk ke dalam. Yeonwoo masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu dan melihat-melihat. Iba-iba ia melihat seorang wanita yang berjalan membawa baki isi bubur. Yeonwoo tertegun. Itu ibunya. Nyonya Heo awalnya tidak menyadari ada orang. Saat melihat Yeonwoo, ia terkejut. Yeonwoo menahan tangisnya. Nyonya Heo terkejut dan syok. Ia menjatuhkan baki yang dibawanya. Yeonwoo, apa kau benar-benar Yeonwoo? Anakku. Yeonwoo menangis dan mengangguk. Keduanya langsung berpelukan dan menangis. Kau masih hidup. Kau benar-benar masih hidup. Nyonya Heo melepas pelukannya dan memandang wajah Yeonwoo. Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Apa ini mimpi atau kenyataan? Aku tidak tahu kalau aku masih bisa bertemu denganmu. Nyonya Heo terjatuh karena syok. Yeonwoo memeluknya. Yong keluar dan terkejut melihat mereka. Yeonwoo memanggil Yong. Yong merasa bersalah dan tidak berani melihat ke arah Yeonwoo. Nyonya Heo memeluk Yeonwoo lagi. Anakku. Yong minta tolong Yeonwoo membawa ibu ke dalam. Nyonya Heo berbaring dan terus menggenggam tangan Yeonwoo. Yong keluar dan membiarkan mereka sendiri. Nyonya Heo menangis. Ia bercerita pernah melihat seorang gadis yang mirip Yeonwoo dihukum. Orang-orang melempari gadis itu dengan batu. Nyonya Heo berkata hatinya sakit melihatnya. Yeonwoo tidak ingin menceritakan penderitaannya dan minta ibunya istirahat saja. Kita bisa membicarakan masalah ini nanti. Nyonya Heo menolak. Kau ada di sisiku. Bagaimana aku bisa tidur? Nyonya Heo takut. Kalau ia tertidur dan saat membuka mata, Yeonwoo sudah menghilang lagi. Bagaimana mungkin? Kelak, saya tidak akan pergi tanpa izin ibu. Bagaimana ini bisa terjadi? Selama 8 tahun ini, Putri mengambil alih posisimu di sampingku. Tapi, dia sebenarnya bertanggung jawab untuk kematianmu. Aku tidak bisa mempercayai itu. Yeonwoo terkejut. Apa kakak yang mengatakan pada ibu? Meskipun ia melakukan kejahatan besar, tapi ia mengandung darah daging keluarga kita. Bagaimana bisa seperti ini? Yeonwoo keluar dan memanggil kakaknya. Apa kau benar-benar tidak mau melihatku? Ora Beoni. Jika kau menyalahkan dirimu sendiri maka aku akan menyesal karena tetap hidup. Apa kau ingin aku seperti itu? Yom akhirnya berbalik dan berkata sudah melakukan kejahatan besar. Yeonwoo tidak mengerti. Bagaimana mungkin kakaknya bisa berpikir sudah terlibat kejahatan? Kakak sama sekali tidak bersalah. Semua terjadi karena diriku. Yeonwoo melarang kakaknya merasa seperti itu. Yeonwoo ingin kakaknya berbahagia karena ia masih hidup dan sehat. Yong memeluk Yeonwoo. Yeonwoo, terima kasih. Karena tetap hidup. Yeonwoo membalasnya. Terima kasih juga karena kakak tetap hidup. Minhua memandangi baju bayi buatannya. Ia mendengar ada yang masuk dan mengira itu Min Sanggung. Minhua menyuruh Min Sanggung keluar. Ia tidak mau makan. Minhua mendongak dan tertegun. Ternyata Yeonwoo yang masuk dengan membawa bubur. Kenapa Anda tidak mau makan?
Ini pertama kalinya mereka bertemu lagi setelah 8 tahun. Minhua merasa tidak berhak makan. Apa Anda ingin meninggal bersama anak Anda? Bukankah kau ingin aku meninggal? Tidak, saya ingin Anda tetap hidup. Minhua tidak percaya. Yeonwoo bohong. Aku mencoba membunuhmu, bagaimana kau bisa ingin aku tetap hidup? Meskipun Anda mencoba membunuh saya, tapi saya tetap hidup sekarang. Saya memang cukup membenci Anda dan ingin Anda meninggal. Tapi saya bersyukur karena kebaikan putri. Ibu saya bisa mendapatkan kebahagiaan dan kakak saya bisa mendapatkan seorang anak. Jangan bersikap munafik di depanku. Akan lebih baik jika kau berteriak atau menginginkanku mati. Merobek-robek bajuku. Paling tidak. Kalau seperti itu aku bisa berlutut di depanmu dan mohon ampun padamu. Apa Anda membutuhkan pengampunan saya? Baiklah. Saya mengampuni Anda. Demi mereka yang sudah menderita karena Anda. Yang mulia dan kakak saya. Mereka meminta ampun demi Anda. Karena Anda. Mereka menanggung rasa bersalah yang tidak seharusnya mereka tanggung. Demi mereka. Saya akan dengan senang hati mengampuni Anda. Jadi, saya mohon teruslah hidup dengan baik. Tolong terus hidup dan mencari pengampunan dari saya secara langsung. Serta menjalani hukuman Anda untuk menebus semua kejahatan Anda. Yang mulia dan kakak saya seharusnya tidak perlu merasa bersalah karena Anda. Anda yang harus menanggungnya sendiri. Minhua menangis dan mengambil sendoknya. Ia berterima kasih karena Yeonwoo tetap hidup. Yeonwoo berkata, kalau begitu, saya mohon berikan alasan pada saya untuk mengatakan hal yang sama. Minhua menangis dan mulai makan. Won mengantar jenazah Yang Myung ke kuil. Lady Park terpukul. Yang Myung-gun, tolong buka matamu. Lady Park masih belum percaya. Yang Myung-gun, tolong jangan tidur lagi. Buka matamu dan lihatlah aku. Jangan bercanda seperti ini. Lady Park ketakutan. Ia sadar Yang Myung tidak akan bangun dan tersenyum pada ibunya lagi. Lady Park terus saja memanggil nama Yang Myung dan memintanya bangun. Won tidak tahan dan pergi keluar. Won tampak lesu dan berdiri melihat langit malam. Kebiasaan yang selalu dilakukan Yang Myung. Roh Yang Myung tiba-tiba muncul. Coba lihat dia. Hari ini bahkan ahli pedang tanpa tanding Won juga terlihat lesu. Apa mungkin kau sudah merindukanku? Apa Anda bahagia di sana? Tentu saja aku bahagia. Aku tidak perlu pura-pura tersenyum. Dan juga, aku tidak pernah benar-benar suka minum. Jadi sekarang aku tidak perlu memaksa diriku untuk minum lagi. Aku tidak lagi menjadi ancaman bagi Yang Mulia. Dan yang paling penting, aku bisa menyukai anak itu di dalam hatiku. Apa kau tahu kalau perasaan seperti itu sangat menyenangkan? Apa saya boleh bertanya satu hal? Tanya saja sesukamu. Sampai sekarang, apa Anda masih menganggap saya sebagai teman? Teman, kata teman, selalu terdengar bagus. Jadi tolong jawab saya. Apa Anda datang sebagai teman? Tentu saja. Selama ini aku selalu begitu dan sampai kapanpun. Kau tetap akan menjadi temanku. Di Daejeon terdengar tangisan memilukan. Raja berjalan masuk dan berdiri di dekat jenazah Ratu Yun. Jo Sanggung beserta Dayang yang lain menangisi Ratu Yun. Raja terhuyung dan duduk di samping Ratu. Mata Ratu Yun masih terbuka. Raja mengulurkan tangan dan menutup mata Ratu. Raja berjalan keluar dan melihat Yeonwoo. Yeonwoo berjalan mendekati Raja. Raja tidak tahan dan akhirnya menangis. Dalam sehari, ia kehilangan kakak kandung dan istri. Bagaimanapun ini pukulan berat bagi Raja. Yeonwoo memeluk Raja dan menepuk-menepuk punggungnya. Raja menghadiri pertemuan dengan kabinet yang baru. Beberapa tempat duduk menteri tampak kosong. Raja berkata, kekacauan ini telah mempengaruhi seluruh negeri. Yang paling penting sekarang adalah menenangkan masyarakat. Raja ingin para menteri konsentrasi mengatasi dampak akibat kekacauan dan membuat negara stabil. Dengan meningkatkan kekuatan negara dan menghapuskan kelemahannya. Para menteri mengiyakan. Raja juga berkata tidak akan melupakan semua pertumpahan darah yang terjadi saat acara kemiliteran itu. Raja akan memisahkan mana yang benar dan mana yang salah. Agar orang-orang yang tidak bersalah tidak kena tuduhan palsu. Mereka yang terlibat kejahatan juga akan mendapatkan hukuman yang pantas. Jadi, karena Putri Minhua telah terlibat kejahatan 8 tahun lalu dan membuat Putri Mahkota dalam bahaya. Dia akan dihukum. Dia akan kehilangan statusnya dan diturunkan menjadi budak.
Hukumannya akan dimulai setelah kelahiran anaknya. Aku memerintahkan. Setelah kelahiran anaknya, dia akan dibuang dari ibu kota dan diturunkan statusnya menjadi budak. Raja memutuskan tentang Yom Wibin dari Yangchon, Heo Yom. Karena telah menikah dengan penjahat Min Hua, maka ia juga akan dihukum. Aku memerintahkan mereka untuk bercerai, lalu mencopot gelarnya sebagai Wibin. Semua harta kekayaan yang dianugerahkan padanya melalui pernikahan akan disita. Dia akan kembali ke jabatannya dulu sebelum pernikahannya dengan putri. Dia akan menjadi pejabat negara tanpa penugasan. Gukmu Yang, Seong Suchong Gukmu. Yang Nokyang yang telah melakukan ilmu sihir 8 tahun lalu, seharusnya dihukum dengan dipenggal. Tapi dengan mempertimbangkan bahwa dia menyelamatkan putri mahkota, setelah upacara peringatan kematian selesai, maka hukumannya akan dipertimbangkan. Nokyang ada di Seong Suchong. Ia minta anak buahnya mempersiapkan upacara ritual yang diperintah raja. Nokyang akan menjalankan upacara ritual ini sendirian. Kalian tidak perlu menyusahkan diri dengan semua ini. Jansil merasa ada yang tidak beres. Ia ingin ikut dengan Nokyang. Kau tetap di sini di Seong Suchong. Aku ingin kau di sini dan melindungi tempat ini. Jansil tidak mau. Ia tidak mau sendirian. Aku sudah tidak memiliki Seol Eoni. Wol Eoni telah menjadi seseorang yang sulit bahkan untuk dilihat. Yang Myung Ora Beoni juga telah meninggalkan dunia ini. Jika kau juga tidak ada, jangan pergi, Sinmu. Jangan meninggalkanku sendiri di sini. Nokyang melakukan upacara ritual sendiri. Ia mengenakan hanbok warna merah putih. Nokyang menarikan tarian ritual. Suara Nokyang terdengar. Seol, dan Ibu Suri Tua, Yang Mulia Ratu, Yang Myung, Kepala Sarjana. Saya akan menuntun Anda ke jalan menuju dunia lain. Langit. Sebagai orang yang berdosa, saya berikan sisa hidup saya sebagai persembahan bagimu. Saya mohon langit membersihkan tanah ini dari penderitaan dan udara jahat. Saya akan membawa semua kejahatan dari tanah ini ke dalam tubuh saya, dan membawanya ke jalan menuju kematian. Roh-roh yang menderita, tolong lepaskan semua kemarahan kalian, dan istirahatlah dengan tenang. Hari ini, di langit ada harapan di bawah satu matahari, dengan 1 bulan. Saya harap mereka bisa membuat semua rakyat negeri ini bisa bermandikan sinar terang mereka. Saya harap semua bisa menyingkirkan penderitaan mereka dan semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan. Saya berdoa untuk ini sekarang. Dengan kata-kata terakhir itu, Yang Nokyang meninggal dunia. Jansil lari ke arah Nokyang, tapi Nokyang sudah tidak bernafas lagi. Jansil menangisi ibu angkatnya. Hari pernikahan raja tiba. Raja dan Yeonwoo akhirnya melakukan upacara pernikahan mereka yang tertunda selama 8 tahun. Saat malam pertama, para dayang melakukan ritual, menuangkan arak pernikahan tapi mereka melakukannya dengan sangat lama. Raja mengusir mereka. Sudah, kalian semua boleh pergi. Dayang istana minta maaf. Tapi sampai dengan waktu yang baik untuk pembuahan, Anda jelas tidak boleh. Raja sudah kesal. Bukankah aku minta kalian semua untuk pergi? Dayang itu menyerah dan akan membantu Raja melepas jubah dan ikat pinggangnya. Tapi Raja melarangnya. Kau pikir di mana kau meletakkan tanganmu? Bahkan Ratu belum juga menyentuhnya. Ratu yang akan membantuku. Jadi kalian boleh pergi. Setelah semuanya pergi, Raja minta Yeonwoo mengangkat wajahnya. Yeonwoo melihat ke arah Raja. Raja mengulurkan tangan. Yeonwoo meraihnya. Tiba-tiba Raja menarik Yeonwoo ke arahnya. Raja memeluk erat Yeonwoo dan membaliknya seperti waktu pertama kali mereka bertemu. Raja bertanya, "Siapa kau? Cepat katakan padaku, siapa sebenarnya dirimu?" Yeonwoo memandang Raja. "Saya adalah wanita milik Yang Mulia dan ibu negeri ini. Saya Heo Yeonwoo." Raja tersenyum. Beberapa tahun kemudian, Raja dan Ratu kali ini langsung menghasilkan putra mahkota yang lucu dan pintar. Putra mahkota asyik bermain dengan sepupunya. Heo Ui, Heo Yom dan Ratu Heo mengawasi keduanya. Ratu minta kakaknya mengampuni Putri Min Hua. Dia sudah membayar harga untuk perbuatannya. Yang Mulia juga sudah mengampuninya. Min Sanggung yang dulu melayaninya telah meninggal dunia. Jika kau masih merasa bersalah karena aku minta kau tidak perlu seperti itu. Yom berkata, bukan karena itu.
Ratu berkata lebih dari apapun juga. Keponakannya membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Terdengar tangisan. Putra mahkota jatuh. Ratu Heo langsung menemui anaknya. Kau tidak apa-apa. Ya, ibu. Putra mahkota kita benar-benar bersemangat. Raja tiba. Putra mahkota langsung lari ke ayahnya. Aba mama. Raja datang bersama Wun dan Hyung Sun. Raja berkata, Putra mahkota, kau pasti gembira karena Ui bisa datang ke istana untuk bermain. Ya kan? Apa kalian bersenang-senang? Kedua anak itu mengiyakan. Putra mahkota langsung memanggil Wun. Wun, apa kau mau mengajariku ilmu pedang? Anak ini, apa kau lebih menyukai Wun daripada ayahmu? Raja mengangguk pada Wun untuk membawa anaknya belajar pedang. Raja bertanya apa putra mahkota senang main bersama sepupunya setelah lama tidak bertemu. Ratu membenarkan. Bahkan saat putra mahkota sedang tidak semangat, ia lebih memilih berada dekat Ui. Ui, kenapa kau tidak pergi bersama putra mahkota? Saya lebih suka membaca buku daripada berkelahi dengan pedang. Raja tidak percaya. Bagaimana kau bisa persis seperti ayahmu? Raja berkata ke Yom. Dia sangat sensitif dan pintar di usianya. Dia benar-benar seperti Anda, guru. Yom menjawab. Karena membaca adalah satu-satunya hal yang saya tahu. Sebaliknya, pangeran kami sangat ceria dan bebas. Dia mirip sekali dengan Yang Myunggun. Bahkan caranya menyukai Wun. Yom berkata, kakak beradik memang mirip satu sama lain. Jadi dia juga mirip Anda, Yang Mulia. Yom dan Ui berjalan pulang. Yom bertanya apa Ui merindukan ibunya. Ui heran. Kenapa ayah menanyakan itu? Kau melihat ratu dan putra mahkota dengan iri. Jangan bilang kalau ayah salah. Yom membungkuk. Tidak apa-apa. Kau bisa berkata jujur pada ayah. Jansil lewat dan melihat mereka. Ia langsung mengenali Yom. Jansil mendekat dan bertanya, apa tuan kakak ratu? Yom mengiyakan. Apa ada sesuatu? Apa Anda mengenal Seol Eoni? Yom heran. Bagaimana kau mengenal Seol? Jansil tidak menjawab. Ia hanya berkata kalau Seol Eoni setiap hari ia selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Apa Anda bahagia? Apa Tuan Muda bahagia? Dia harus bahagia. Setiap hari ia selalu mengulang kata-kata ini. Apa Anda bahagia? Yom tampak sedih. Raja dan Ratu melakukan kebiasaan mereka sehari-hari. Raja membaca laporan-laporan dan Ratu membaca buku. Ratu Heo memandang Raja dan berterima kasih karena telah mengampuni Putri Minhua. Raja merasa Ratu tidak perlu berterima kasih karena itu. Ratu Heo bertanya apa Raja kesal karena ia terus saja memintanya mengampuni Minhua. Padahal Raja sudah beberapa kali menolak permintaannya. Pembebasan Putri Minhua itu karena kau memikirkan aku dan juga kakakmu. Bagaimana aku bisa marah? Sebaliknya aku seharusnya berterima kasih padamu karena ini. Ratu berkata punya hadiah untuk Raja karena ia merasa sangat berterima kasih. Ata-ata Ratu membuat Raja ingat sesuatu. Hadiah. Ratu membenarkan. Raja justru berdiri dan berkata ia harus pergi karena banyak laporan yang harus diperiksa. Ratu heran. Laporan-laporannya ada di sini. Ah, benar. Laporan-laporan ini harus dibaca di Daejeon. Kau harus istirahat lebih awal, Ratuku. Raja segera pergi. Para Dayang merasa heran. Ini aneh. Biasanya jika Yang Mulia datang, dia tidak akan pergi kecuali Hyung Sun memanggilnya. Mereka berkata kalau hubungan Raja dan Ratu selama ini sangat baik. Apa jangan-jangan Raja mulai bosan padanya? Apa mungkin Raja menyembunyikan wanita lain di kediamannya? Raja masuk kamarnya dan bertanya pada seseorang apa dia sudah siap. Terdengar suara wanita mengiyakan. Raja meminta wanita itu keluar. Tapi tidak seperti yang dibayangkan para Dayang. Hyung Sun mengenalkan wanita itu. Ini adalah guru gaya geum yang terkenal, Nyonya Jong Yeon. Nyonya itu memberi hormat. Raja ingin memainkan gaya geum sebagai hadiah ulang tahun Ratu. Raja ingin Nyonya Jong Yeon mengajarinya dengan baik. Nyonya itu berkata akan melakukan yang terbaik. Aku ini cepat belajar. Jadi tidak akan jadi masalah. Kenyataan di lapangan berbeda. Raja tidak bisa memainkan gaya geum dengan baik. Ia kesal dan merasa gaya gemnya sudah rusak. Raja minta diambilkan gaya geum lain. Hyung Sun minta izin mengeceknya. Ia memainkan gaya geum itu dengan baik. Jadi itu kelebihan Hyung Sun. Hyung Sun berkata tidak ada yang salah dengan gaya geum ini.
Raja kagum juga dan tampak iri. Kapan kau belajar memainkannya? Saya tidak pernah belajar memainkannya. Saat Yang Mulia belajar, saya duduk di samping Anda dan melihat. Saya melatihnya untuk mengisi waktu kalau saya bosan. Untuk mengisi waktu kalau kau merasa bosan. Raja kesal. Berbalik, Yom berjalan bersama Ui. Ia merasa ada yang mengamati mereka. Yom berbalik tapi tidak melihat siapapun. Minhua melihat Yom dan Ui berjalan semakin jauh. Ia akhirnya berbalik dan pergi. Minhua berjalan perlahan. Ternyata Yom dan Ui sudah berdiri di depannya. Minhua terkejut. Lalu ia menjelaskan kalau Yang Mulia Raja sudah melepaskannya dari status budak. Tapi ia tidak punya tujuan. Minhua berkata, saya hanya ingin melihat Anda sekali lagi untuk terakhir kalinya. Saya sangat merindukan Anda. Saya hanya ingin melihat Anda dari jauh dan kemudian pergi. Ui yang pintar langsung mengerti kalau wanita di depannya adalah ibunya. Ia memanggil Minhua. Minhua terkejut. Refleks ia ingin maju ke arah Ui. Tapi kemudian membatalkannya dan membungkuk. Saya tidak akan datang lagi. Saya tidak akan bersembunyi dan melihat Anda lagi. Jadi tolong ampuni saya sekali ini saja. Yong memandang Minhua dengan pandangan sedih. Matanya menahan air mata. Minhua berbalik dan mulai jalan pergi. Yom segera berlari dan memeluk Minhua dari belakang. Minhua tertegun. Ia tidak mengira Yom akan menahannya. Saya pikir Anda tidak akan memaafkan saya. Aku tidak ingin memaafkan dirimu. Aku mencoba menghukum diriku sendiri dengan tidak memaafkanmu. Tapi sekarang, aku ingin berbahagia. Yom menoleh ke Ui. Demi anak kita dan demi seseorang yang sudah meninggal tapi tetap berharap akan kebahagiaanku. Demi mereka, orang-orang malang itu. Minhua menangis terseduh-seduh. Yong memberi tanda Ui untuk mendekat. Minhua senang sekali bisa bertemu anaknya. Ia memeluk Ui dengan penuh kerinduan. Yong menghela nafas dan memeluk keduanya. Semoga kejadian kali ini membuat Minhua menjadi dewasa dan bisa menjadi pilar untuk keluarga Heo. Raja berlatih gaya geum di ruangannya. Kepala Menteri Hong Qiutai bergerak ke sana-sini mengikuti gerakan tangan Raja. Raja bertanya apa perintahnya sudah dijalankan. Menteri Hong mengiyakan. Sesuai keinginan Ratu. Jamuan makan untuk ulang tahunnya dibatalkan dan uang untuk perayaan dikirim sebagai dana untuk Hualinseo. Bagus. Bagaimana situasi di Hualinseo? Karena keterlibatan Ratu, ia sudah menjadi teladan. Banyak wanita dari keluarga bangsawan juga mulai mengumpulkan dana untuk Hualin. Hong melihat Raja sama sekali tidak mendengar laporannya. Ia bertanya, Yang Mulia. Raja menghentikan latihannya. Hong bertanya apa ada yang mengganggu Raja. Raja berkata bukan apa-apa. Ratu Heo duduk melamun di kamarnya. Ia tampak kesepian dan bosan. Iba-iba Dayangnya minta izin masuk. Dayang berkata kalau Raja meminta Ratu datang ke paviliun bulan tersembunyi. Ratu Heo jalan ke paviliun mereka dan melihat Raja sudah siap dengan gaya geum di depannya. Para Dayang menyiapkan kursi untuk Ratu. Ratu duduk dan Raja tersenyum padanya. Selamat ulang tahun. Raja sudah menyiapkan konser musik khusus untuk Ratunya. Meskipun keahlianku bukanlah yang terbaik, kuharap kau akan menikmatinya. Ratu tampak bahagia dan Raja mulai memainkan gaya gemnya. Penampilan Raja lumayan bagus. Ratu kagum dan menikmati konser istimewa ini. Tapi Raja tanpa sengaja memutuskan senar gaya geum dan ia tampak kesakitan. Ratu Heo tampak cemas dan berjalan cepat ke arah Raja. Ia meraih jari Raja. Apa Anda tidak apa-apa? Ratu mendengar suara gaya geum dan ia sadar ada orang lain yang memainkannya. Ratu ingin mencari sumber suara itu. Raja menarik tangannya. Tolong fokus padaku. Hanya padaku. Ratu tampak geli. Raja bertanya. Apa Ratu merasa kecewa karena hadiahnya tidak bagus? Tidak. Ini menyenangkan. Aku tidak berniat membuatnya menyenangkan. Tapi, aku ingin memberikan hadiah lain padamu. Ratu menyipitkan mata. Jangan bilang akan ada kelopak bunga yang jatuh berguguran dari atap. Raja tersenyum. Hyung Sun terlalu tua untuk memanjat atap. Kalau begitu apa akan ada kembang api yang meledak di langit? Hanya demi mengambil hati seorang wanita. Bagaimana mungkin aku bisa membuang-buang uang rakyat? Tapi aku akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada semuanya itu. Raja mendekat dan mencium Ratu Heo. Semua Dayang dan Kasim memalingkan wajah mereka.
Dari kejauhan Hyung Sun memainkan gaya geum dengan sepenuh hati untuk junjungannya.